Mas Pri juga termasuk pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Wijonarko. Kalau dengan hubungannya dengan Mas Gaga pribadi, itu saya ketiganya. Jadi Mas Gaga, terus Mbak Yu saya, Mbak Endar, kemudian saya. Sebelumnya memang di keluarga ini pertama kami mengetahui tentang Pak Alek itu pertama memang saya secara tidak sengaja melihat-lihat di YouTube ya. Jadi pertama itu lihat ke kan banyak berita menarik di YouTube itu, misalnya tentang yang kemarin ramai misalnya Bukit Piramid misalnya. Nah dari Bukit Piramid kemudian telusur akhirnya sampai tidak sengaja membuka YouTube yang berkaitan dengan kebetulan Mas Gaga pribadi. Nah, sehingga di situ kami menelusuri. Ya jadi sekali lagi itu untuk hubungan saya dengan Mas pribadi kembali memang cukup begitu kami sekeluarga itu semuanya begitu melihat itu ya memang teringat kembali ke masa lalu sekitar 35 tahun yang lalu ya. Bagaimanapun juga mungkin hal yang manusiawi jika kami sekeluarga yang melihat itu ya mungkin tidak hanya keluarga lah ya, mungkin umum lah kalau semua orang lihat itu ya mungkin kembali nelangsa dan sebagainya. Itu saya kira hal yang wajar, hal yang manusiawi. Demikian pula dengan kami sekeluarga. Tapi bagaimanapun juga secara jujur kami sangat menghargai apa yang ada di konten itu. Artinya karena waktu itu saya sendiri waktu itu baru masih SMP dan mungkin pemahamannya saat itu ya sebatas itu, karena memang informasi saat itu kan hanya lewat surat kabar ya, mungkin apa yang dipersepsikan oleh wartawan itu kan ya sebatas itu. Sehingga saat kami menemukan konten oleh Pak Alek itu ya kami sangat terbantu sekali. Artinya dari sisi pandangan kami saat itu ya seperti ini. Nah kemudian ternyata ada info dari Pak Alek seperti ini kan saling melengkapi. Sehingga misteri apapun yang ada saat itu kan kami terus terang aja ya di satu sisi ya kami jadi tadi telangsa, tapi di sisi lain kami juga menjadi lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Sehingga sekali lagi kami secara pribadi menghargai apa yang disampaikan atau diutarakan oleh Pak Alek itu ya hal yang bagus, hal yang positif itu. Jadi kami dari keluarga ya tidak keberatan lah, monggo itu, karena itu kan hal yang baik. Artinya itu saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alek kita kan punya tujuan yang positif. Artinya barangkali itu menjadi pegangan, menjadi gambaran atau mungkin menjadi pedoman untuk generasi berikutnya lah. Ya jadi itu untuk berkaitan dengan konten dari Pak Alek. Kembali ke hubungan saya dengan kakak saya Gaga pribadi. Memang karena perbedaan usia sehingga memang secara intens itu memang ya memorinya memang tidak begitu banyak karena saya juga hanya sebentar. Artinya kalau zaman dulu itu kalau orang kan anak kan mencari teman mesti sepermainan usia begitulah. Sehingga memang temannya Mas Pri ya banyak begitu, mereka bermain. Saya juga temannya banyak. Sehingga memang momen bersama-sama yang ada. Dan mungkin barangkali satu hal yang masih saya ingat, pertama memang Mas Pri itu ya dari pandangan saya itu ya
Mas yang secara intelektual juga termasuk yang bagus, karena memang di SMP itu juga dia selalu peringkat dan bisa masuk melanjutkan ke SPG, kemudian juga ke IKIP itu juga tidak masalah, bisa lancar. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Jadi dia itu secara intelektual udah bagus. Kemudian mungkin satu hal yang teringat juga adalah Mas Pri itu juga orangnya tegas ya, punya prinsip. Itu juga saya rasakan sebagai adik yang kecil. Saya masih ingat satu hal yang barangkali bagaimana sikap Mas Pri ya, waktu itu bulan puasa kami sahur bareng. Nah, saat sahur itu kan kemudian datang adzan subuh, kami adik-adiknya lagi makan gitu ya. Nah, kalau Mas Pri prinsipnya subuh selesai nggak boleh makan begitu. Tapi waktu itu kan ada bapak saya, yang namanya bapak kan mungkin ya pikirannya kan lebih bijaksana lah. Artinya kami kan masih kecil sehingga dianggap masih berpuasa itu latihan, sehingga memang kalau ayah saya bilangnya ora apa-apa, ini kan masih hadan ya. Mungkin pikirannya ayahnya kan bijaksana, tapi kalau Mas Pri kan sudah hadan selesai begitu. Artinya dia menerapkan apa yang menjadi prinsipnya begitu. Itu memang sejak dulu seperti itu ya. Kemudian Mas Pri juga termasuk pemberani, karena saya kan waktu itu kan ya masih SD sih ya, diajak ke sungai, main di sungai, mandi, kemudian namanya Kali Tengah. Nah, di Kali Tengah itu ada tempat mandi yang istimewa, artinya disukai sama anak-anak waktu itu. Mandi di situ. Nah, kemudian saat mandi itu saya juga entah kenapa ada anak daerah situ ya, mungkin merasa itu kan kali ini aku kok gitu ya, kali ini aku kok dinggoni, saya kan jauh ya. Lah itu orang yang anak yang itu tuh rumahnya dekat dengan sungai, sehingga mungkin dianggap mengganggu ya. Mungkin ya saat itu yang saya juga masih kecil. Mas Pri dengan beraninya ini mempertahankan, loh saya lagi mandi di sini, mandi sungai ya, sungainya semua orang boleh mandi begitu kan, sampai berkelahi begitu. Ya, itu artinya pandangan saya kalau dia berkendak dan itu menurut kakak saya benar ya, dia akan berupaya. Jadi itu kan dari sudut pandang saya memang seperti itu. Jadi tegas, kemudian dia juga berani mempertahankan prinsipnya. Ya, kemudian Mas Pri itu juga yang saya kenang dulu pas ini kan cerita masa lalu ya, masa kecil. Itu waktu itu kan TV belum banyak. Kami sendiri belum punya TV, yang punya tetangga. Yang paling salah satu acara TV yang paling disukai itu Dunia Dalam Berita itu. Dunia Dalam Berita yang jam 9 TVRI, tidak ada pilihan lain ya, hanya TVRI saja. Itu setiap dia nonton Dunia Dalam Berita, pulangnya pasti ditulis begitu, beritanya apa, tanggal berapa, beritanya tentang apa begitu. Rajin sekali. Itu karena saya juga yaitu saya menemani sih ya. Menemani jam 9 ya, bersama-sama ke sana nonton TV, dicatat ya. Itu kan artinya dia itu apa-apa hal-hal yang mungkin dianggap itu penting atau apapun kan dia dokumentasikan dengan baik. Itu juga saya yang adiknya juga mengagumi begitu apa yang dia lakukan. Kemudian kalau di bidang seni di keluarga kami, saya kira Mas Pri ini yang paling bisa seni itu. Artinya ya bisa misalnya gitar itu. Gitaran waktu itu kan kalau zamannya dulu kan mungkin alat musiknya ya yang paling umum kan gitar. Itu di keluarga kami yang bisa ya Mas Pri tok, saya kira. Keluarga lain kayaknya hanya jadi pendengar yang baik. Tapi kalau Mas Pri itu dia itu tadi jadi yang bisa main gitar ya. Yang lain mencoba tetap ya. Jadi Mas Pri dalam hal seni juga bisa, kemudian secara intelektual juga bagus begitu. Itu tentang kesan saya pada Mas Pri.
ya. Jadi barangkali itu satu hal tentang hal pendakian sekarang dengan dulu. Setelah saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Alek, ini memang saya kira itu menjadi pelajaran sangat berharga, ya, bahwa yang namanya mendaki itu harus jangan hanya modal nekat, tapi juga harus persiapan seandainya, artinya kan mungkin terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu juga tetap harus diperhitungkan. Sehingga itu memang saya kira dari itu hal yang sangat positif sekali, ya, bahwa kita atau para pendaki zaman sekarang itu harus siap apapun yang terjadi atau memperhitungkan hal-hal yang barangkali tidak diinginkan. Saya kira itu yang berkaitan dengan pesan lah untuk mendaki sekarang. Jadi jangan hanya modal nekat, tapi juga harus siap untuk menghadapi hal-hal yang barangkali tidak terduga. Ya, jadi saya tambahkan bahwa memang tadi tidak hanya modal nekat, tapi juga persiapan peralatan survival mungkin kan juga itu saya kira memang harus dilengkapi, karena memang tadi karena tidak tahu apa yang, kan tidak semua mulus, artinya wah saya mendaki sampai ke puncak jalannya kepenak, kan harapannya kan seperti itu, tapi kan kita tidak tahu tiba-tiba misalnya ada kabut atau apapun, ya, sehingga memang para pendaki sekarang itu memang harus benar-benar seperti itu, harus benar-benar memperhitungkan, mempersiapkan, ya, hal-hal yang bisa saja terjadi. Berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh kami dari keluarga, ya, dari Mbak saya atau dari keluarga yang lain, kami mempersilahkan atau mengizinkan pada channel ini karena memang saya yakin channel ini bertujuan untuk hal yang positif, artinya untuk gambaran, untuk pembelajaran pada pendakian-pendakian berikutnya lah, barangkali karena orang mendaki tadi kan tidak hanya modal nekat, tapi juga harus hal-hal lain, sehingga sekali lagi ini memang kami secara ini memang monggo untuk bisa diambil manfaatnya, silakan untuk channel ini bisa mempublish. Sebenarnya tadi saya katakan bahwa gagah pribadi itu benar-benar sesuai dengan namanya, dan itu harapan dari orang tua benar-benar terwujud. Nama itu akan membawa kebaikan atau menentukan perilaku daripada anak tersebut.